Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai dokumen Project Management Plan yang berasal dari kerangka acuan kerja 2 yang bertajuk Kajian Sistem Library CLI dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok 2025. Next. Ya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zevanya Brana Tertius Tarigan, Velita Salma Desmonda, Raivaldo Risanta Maisa, Randi Lambas Batubara, dan Gabriel Putra Pesran Tarigan. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, untuk introduction itu mengenai tentang PMP kami. Nah, pada bagian introduction ini kami akan menjelaskan gambaran umum dokumen PMP, tujuan penyusunannya, serta cakupan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada mengenai tentang overview. Pada bagian overview, dokumen PMP ini menjelaskan bagaimana proyek kajian sistem library CLI dikelola, mulai dari pelaksanaan, pemantauan, sampai pengendalian proyek dengan dasar project charter yang sudah disetujui. Jadi, PMP ini berfungsi sebagai panduan kerja yang memastikan proyek berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan rencana. Kemudian ada di bagian purpose of the PMP. Nah, untuk di bagian ini tujuan utama PMP adalah menjadi pedoman formal bagi seluruh tim dan stakeholder untuk mengelola proyek dari awal sampai akhir, yaitu dari perencanaan, eksekusi, monitoring, hingga penutupan proyek. Dengan adanya PMP, setiap peran dan aktivitas dalam proyek memiliki acuan yang jelas sehingga koordinasi lebih rapi dan risiko miskomunikasi bisa ditekan. Nah, di sini kemudian ada yang mengenai tentang dokumen scope. Nah, untuk dokumen scope itu PMP ini mencakup beberapa rencana manajemen penting, yaitu seperti project scope management plan, project time management plan, kemudian ada project cost management plan, ada state management plan, ada quality management plan, dan human resource management plan. Artinya dokumen ini tidak hanya membahas apa yang dikerjakan, tetapi juga bagaimana proyek diatur dari sisi waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, dan stakeholder-nya. Kemudian ada mengenai tentang project scope management yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada project scope management plan. Next. Scope statement. Jadi, ruang lingkup proyek ini ada kegiatan kajian, analisis kebutuhan, perancangan prototipe aplikasi Android, dashboard web administrator, perancangan database terpusat, kajian teknis Node.js, pengembangan dan uji coba, serta penyusunan laporan akhir kajian sistem. Next. Oke, selanjutnya ada deliverables utama. Di sini ada prototipe aplikasi Android untuk petugas lapangan, terus dashboard web administrator, rancangan skema basis data terpusat, dokumen kajian teknis aplikasi server berbasis Node.js, laporan akhir kajian sistem informasi atau final report. Next. Oke, yang selanjutnya ada exclusion atau pengeluarannya. Itu di sini implementasi penuh sistem ke lingkungan produksi. Terus ada pengadaan dan pemasangan hardware atau server fisik. Yang ketiga ada pengembangan fitur tambahan dan pemeliharaan setelah serah terima. Yang selanjutnya ada assumption. Dinas menyediakan data awal pelayanan perpustakaan keliling. Yang kedua ada perangkat uji tersedia, seperti laptop dan smartphone Android. Yang ketiga ada pegawai dinas aktif dalam proses wawancara dan validasi kebutuhan. Next. Ya, selanjutnya ada constraint atau kendala. Jadi kendala itu ada, yang pertama durasi pelaksanaan proyek maksimal 30 hari kalender. Yang kedua, anggaran tetap sesuai yang tercantum dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, ada proyek terbatas pada wilayah dan kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada Project Time Management Plan. Next. Jadi untuk timeline dari project ini, yang pertama milestone itu dari M1 sampai M5. Yang pertama itu ada kick off meeting dan pengumpulan kebutuhan itu tanggal 5 November 2025, cakupannya cuma 1 hari. Kemudian milestone kedua yaitu penyusunan rancangan sistem dari tanggal 6 sampai 15 November 2025, 10 hari. Kemudian milestone ketiga uji coba sistem dari tanggal 16 sampai 20 November.
itu 5 hari. Kemudian milestone keempat, laporan kajian sistem selesai dari tanggal 21 November sampai 5 Desember 2025, itu 15 hari. Kemudian yang kelima, diseminasi hasil 6 sampai 10 Desember, 5 hari. Next. Kemudian work breakdown structure-nya. Yang pertama, project initiation atau kick-off meeting dan pengumpulan kebutuhan awal. Kemudian yang kedua, requirement analysis, wawancara, observasi, dan penyusunan sistem requirement specification atau SRS. Kemudian yang ketiga, sistem desain, yaitu desain UI UX aplikasi Android dan dashboard, web, serta perancangan database-nya. Yang keempat, technical study, kajian arsitektur aplikasi server Node.js dan integrasi data. Yang kelima, prototype development dan testing, pengembangan prototype, unit testing, integration testing, dan UAT. Yang keenam, yaitu project closing atau penutupannya, itu penyusunan laporan akhir dan diseminasi hasil kepada dinas. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu adalah Project Cost Management Plan. Oke, next. Di sini terdapat tabel budget summary. Yang pertama itu adalah kegiatannya adalah kick-off meeting dan pengumpulan kebutuhan dengan perkiraan biaya Rp500.000. Dan kegiatan kedua itu adalah penyusunan rancangan sistem dengan perkiraan biaya 3.500.000. Dan kegiatan yang ketiga, uji coba sistem. Perkiraan biayanya 3.500.000. Dan kegiatan yang keempat, penyusunan laporan kajian sistem dengan perkiraan biaya 3 juta rupiah. Dan kegiatan yang kelima, diseminasi hasil. Perkiraan biayanya itu adalah 2 juta. Dan total seluruh kegiatannya adalah 12 juta rupiah. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah cost control. Yang pertama, pelaporan biaya dilakukan secara berkala oleh project manager kepada project sponsor. Yang kedua, setiap pengeluaran harus tercatat dan didukung bukti yang sah. Yang ketiga, pembatasan deviasi dari anggaran yang telah disetujui. Yang keempat, perubahan signifikan pada biaya harus mendapat persetujuan proyek sponsor. Next. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan stakeholder management plan. Next. Pada stakeholder management plan ini terdapat list dari stakeholdernya. Yang pertama itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berperan sebagai project sponsor. Lalu kepentingan utamanya itu menetapkan visi, menyetujui jadwal, anggaran, dan hasil. Lalu yang kedua, project manager. Perannya pengelolaan proyek. Kepentingan utama, keberhasilan keseluruhan proyek sesuai target. Ketiga, ahli sistem informasi, yaitu berperan quality manager. Lalu kepentingannya itu kesesuaian kebutuhan dan kualitas rancangan sistem. Keempat, ahli database atau sistem analis. Perannya itu perancangan basis data, kepentingannya integritas, keamanan, dan efisiensi database. Kelima, data developer dan QA tester, yaitu berperan sebagai pelaksana teknis, lalu kepentingan utamanya itu fungsionalitas, prototype, dan minim bug. Lalu keenam, tim dinas atau pengguna akhir, berperan sebagai user. Kepentingan utama itu kemudahan penggunaan dan dukungan operasional. Next. Lalu di sini terdapat stakeholder management strategi. Yang pertama itu project sponsor. Strategi keterlibatan itu rapat koordinasi berkala, persetujuan milestone, review laporan. Kedua, tim dinas atau user. Strategi keterlibatan itu workshop kebutuhan, sesi UAT, feedback terhadap prototype. Tiga, tim teknis, yaitu keterlibatan daily atau weekly, meeting internal, kode review, koordinasi teknis. Keempat, procurement manager. Strategi keterlibatan itu koordinasi jadwal dan administrasi pengadaan. Saya lanjut ke teman saya. Oke, di sini kita masuk mengenai tentang quality management plan. Oke. Di sini ada juga menjelaskan tentang quality objective. Yang pertama itu akurasi data minimal 95%. Kemudian aplikasi Android itu dan dashboard web bebas bug kritis dan berjalan sesuai desain. Poin ketiga itu ada desain UI atau UX intuitif dan mudah digunakan oleh petugas dan administrator. Dan yang terakhir itu laporan akhir lengkap maupun dari mengenai tentang sistematis dan sesuai pedoman KK. Next. Nah, di sini ada juga mengenai tentang quality assurance activities. Nah, poin pertama itu mengenai tentang verifikasi dan validasi kebutuhan sistem bersama dinas di awal proyek. Nah,
Poin keduanya itu ada mengenai tentang peer review desain sistem oleh tim internal. Kemudian ada mengenai tentang poin ketiga itu pengujian fungsionalitas dan keamanan sebelum serah terima. Kemudian ada mengenai tentang terakhir itu user acceptance testing atau bisa disebut UAT oleh pengguna akhir. Kemudian ada mengenai tentang quality control procedures. Nah, poin pertama itu mengenai tentang pelaksanaan unit testing dan integration testing untuk setiap modul. Ada juga poin yang selanjutnya itu mengenai tentang validasi desain UI atau UX dengan melibatkan perwakilan pengguna. Kemudian ada mengenai tentang audit laporan akhir oleh tim internal dan dinas. Dan yang terakhir itu adalah pencatatan dan penanganan segera terhadap setiap temuan masalah kualitas. Kemudian di sini ada mengenai tentang Human Resource Management Plan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada Human Resource Management Plan, next. Oke, di sini ada Project Organization Structure. Di sini ada beberapa peran yang dimana yang pertama ada project sponsor yang dipegang oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Yang kedua ada project manager yang akan dipegang oleh Deserlindita Febianda Aurelia. Yang ketiga ada quality manager atau ahli sistem informasi yang akan dipegang oleh Marceli Ayosonto. Yang keempat ada ahli database atau sistem analis yang akan dipegang oleh Kevin Yudhistira. Dan yang terakhir ada developer dan QA tester yang akan dipegang oleh Priesti Ameliana Maulida. Next. Oke, di sini ada roles dan responsibilities. Jadi yang pertama, project manager ini bertanggung jawab mengelola keseluruhan proyek, mengkoordinasi tim, memantau jadwal, biaya, dan resiko. Yang kedua ada quality manager atau ahli sistem informasi yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan, memvalidasi fungsionalitas, dan menjamin kualitas sistem. Yang ketiga ada ahli database atau sistem analis yang bertanggung jawab merancang basis data, mengintegrasikan data layanan, dan menguji keamanan data. Yang keempat ada developer dan QA tester yang bertanggung jawab mengembangkan prototipe Android dan web, melakukan unit testing dan integration testing. Yang terakhir ada tim dinas atau pengguna akhir yang bertanggung jawab memberikan masukan kebutuhan dan melakukan uji coba sistem. Next. Oke, resource allocation. Jadi di sini ada beberapa kegiatan. Kegiatan pertama itu ada kick off meeting dan pengumpulan kebutuhan yang akan dipegang oleh project manager 100%. Yang kegiatan kedua ada penyusunan rancangan sistem yang akan dipegang oleh project manager sekitar 30%, sistem analisis 50%, dan developer 20%. Kegiatan ketiga ada uji coba sistem yang akan dipegang project manager sekitar 20%, developer 50%, dan QA tester 30%. Kegiatan keempat ada penyusunan laporan kajian sistem yang akan dipegang oleh project manager sekitar 40%, sistem analisis 40%, dan developer 20%. Dan kegiatan terakhir ada diseminasi hasil yang akan dipegang oleh project manager sekitar 50% dan sistem analisis 50%. Next. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.